بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعلا في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل وعلا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, di mana kita di hari-hari kita, di kegiatan kita, telah banyak kita melakukan dosa-dosa, sehingga dengan waktu yang mulia ini, di hari yang mulia ini, mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita di setiap saatnya, terutama kepada kita yang jauh-jauh hari telah lama kita memasuki jurang-jurang maksiat. Maka dari itu hendaknya kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam ini sampai kepada zaman kita ini. Alhamdulillah, kita merasakan nikmatnya Islam dan nikmatnya iman dan nikmatnya melakukan amalan-amalan, dan juga nikmatnya kita mengetahui bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan risalah ini, maka sungguh kita semuanya menjadi bahkan seperti binatang-binatang ternak, tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah, tidak mengenal hidayah, bahkan mereka hanya tahu makan dan minum, dan mereka hanya tahu tidur dan foya-foya. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita sama-sama telah mengetahui bahwasanya di antara sifat-sifat Allah ataupun nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman, adalah Ar-Rahim. Yang kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sangat banyak kita jumpai di ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, terutama sekali dalam ibadah, dalam memulai surah, yaitu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim ini sangatlah agung. Keagungannya, kata para ulama tafsir, Ar-Rahman Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih kepada siapapun hambanya, baik dia taat maupun dia tidak taat, baik dia soleh maupun dia orang yang melakukan dosa-dosa besar. Allah pengasih. Allah beri mereka itu rezeki, Allah beri mereka itu umur, Allah beri mereka itu kesehatan,
Allah beri kepada dia nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan juga kepada orang-orang yang beriman. Ini sifat Allah Ar-Rahman, yaitu Allah Maha Pengasih kepada seluruh hamba-Nya, tidak pilih kasih. Baik dia orang Islam, baik dia orang kafir, maupun dia orang yang sangat keji melakukan dosa-dosa besar. Kenapa Allah Maha Pengasih kepada mereka? Dan melihat nama Allah yang lain adalah Ar-Rahim. Yang Ar-Rahim ini kata ulama tafsir, Allah Maha Penyayang. Penyayangnya Allah hanya kepada orang-orang yang beriman. Ini beda. Sedangkan Ar-Rahman kepada seluruh makhluk. Namun apa yang tidak dinikmati oleh orang-orang selain beriman dengan nama Allah yang Ar-Rahim, yaitu Allah berikan dengan nama Allah Ar-Rahim ini keimanan yang ada pada orang-orang beriman berupa hidayah, semangat melakukan amal ibadah, semangat untuk melakukan amal kebaikan, semangat untuk menjauhi dosa-dosa besar maupun dosa kecil. Inilah rahmat, inilah karunia, inilah yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Karena khusus Allah berikan kenikmatan ini hanya kepada orang yang beriman, sehingga mereka dapat melakukan amal saleh sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan nama Allah ini, maka seyogyanya sehendaknya kita sebagai muslim hendaknya kita mentadabburi dua nama Allah, di mana golongan mana kita akan masuki. Apakah kita ingin mendapatkan Rahman atau Rahim? Nah, dua-duanya kita ingin, karena dua-duanya merupakan karunia Allah yang sangat besar, terutama karunia Ar-Rahim, yaitu diberikan hidayah untuk melakukan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat, kata Allah, "Firru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin." Bersegera kalian, larilah kepada Allah, bersegera meraih nikmatnya Allah, meraih kasih sayang Allah, meraih ampunan Allah. Karena dengan demikian, ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah, maka kita akan mendapatkan kesuksesan yang sangat besar, yaitu terkampunnya dosa. Mengapa demikian? Karena hidup kita ini telah banyak dosa, maka yang perlu kita butuhkan adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Sesungguhnya aku, yaitu Rasul, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, aku adalah orang yang memberi peringatan kepada kalian. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam surah An-Nisa, kata Allah, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian. Jangan kalian siksa diri kalian. Jangan kalian zalimi diri kalian. Innallaha kana bikum rahim. Sesungguhnya Allah terhadap kalian Maha Rahim, Maha Penyayang kepada hamba. Maka jangan kita bunuh diri kita sendiri dengan maksiat, dengan sesuatu yang memberatkan diri kita, dengan sesuatu yang membuat kita terjerumus kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia saja kita tidak mendapatkan kenikmatan, apalagi di akhirat. Di dunia saja kita tidak mendapatkan azab, apalagi di akhirat. Maka tidak ada kemungkinan setiap orang yang melakukan kesalahan pasti ada Allah berikan kesempatan baginya taubat. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah dia mau bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sayangnya Allah kepada kita telah Rasulullah kabarkan di hadis yang mulia dari Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada segerombolan tawanan perang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian di antara rombongan tawanan perang ini ada seorang ibu tua yang dia sedang kebingungan mencari anaknya yang hilang di antara rombongan tersebut. Ternyata ibu ini setelah bersusah payah,
Setelah melakukan usaha, akhirnya beliau mendapatkan anaknya semata-mata. Anaknya masih kecil, bayi, ya. Setelah itu kehilangan anak bayi dikarenakan rombongan yang sangat ramai kawan-kawan. Dan di sisi rombongan tersebut ada api yang sedang berkobar. Maka anak ini, ibu ini rela menyelamatkan anaknya. Ketika itu anak itu mendekat dengan api. Maka ibu ini bersegera menyelamatkan anaknya dari api tersebut. Kemudian setelah ibu ini mendapatkan anaknya, kemudian dipeluknya dengan hangat, kemudian dia menyusuinya, memberikan dia ASI. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW memberi perumpamaan kepada para sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, wahai kaumku, lihatlah apa yang dilakukan oleh ibu tadi. Dia menyelamatkan anaknya yang kecil di kalangan orang yang ramai, dan tatkala itu ada api yang sedang berkobar, yang anak itu berkeliaran hendak memasuki api tersebut. Kemudian sahabat bertanya, "Naam ya Rasulullah." "Iya, kami melihatnya." "Sungguh," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "lillahi arham bi'ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sungguh kasih sayangnya Allah kepada hambanya, maupun yang bertobat maupun yang tidak bertobat, sayangnya Allah kepada hambanya melebihi sayangnya daripada ibunya dengan anaknya tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kata Rasulullah SAW. Begitu sayangnya Allah kepada kita hambanya daripada sayangnya ibu ini ketika kehilangan anaknya di rombongan orang perang, yang pada saat itu ada api yang sedang berkobar-kobar. Ya, begitu sayangnya Allah kepada kita. Ini perumpamaan Allah. Sayangnya Allah kepada hamba tidak ada tandingannya kaum muslimin dan masyarakat. Kemudian dengan besarnya rahmat Allah ini, terkadang kaum muslimin lupa diri. Dia mengingat bahwasanya rahmat Allah itu luas, sehingga dengan menganggap luasnya rahmat Allah, sehingga dia melupakan bahwasanya azab Allah juga Allah juga besar, juga agung. Mengapa demikian? Karena inilah menjadi ujian bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Nabbi bi'ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim." Kata Allah, sesungguhnya kabarkanlah kepada hamba-hambaku, inna anni ana ghafurur rahim, sesungguhnya aku zat yang maha pengasih dan penyayang. Kemudian Allah melanjutkan di ayat, wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Namun ketahui, sesungguhnya azabku, kata Allah, azabku sangat pedih. Setelah Allah mengatakan Allah maha penyayang, maha pengasih, Allah tak lupa mengingatkan juga pada hamba, sesungguhnya Allah juga besar, juga pedih. Maka dari itu kita tinggal memilih kemana kita berada, keampunan yang Allah atau kepada azab Allah. Allah telah memerintahkan jalan kebaikan, telah memerintahkan jalan keburukan. Kita memilih, karena sungguh orang-orang yang diberikan rahmat hatinya akan memilih jalan yang baik. Karena mengapa? Sungguhnya jiwa atau perasaan seorang yang tidak dirahmati oleh Allah dengan hidayah yang itu, maka tidak akan menjerumus kepada jalan yang salah. Karena mengapa? Karena dia ada demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagai Yusuf, inna nafsa ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbuk. Sesungguhnya jiwa perasaan manusia ini selalu menuju pada hal yang buruk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah saja. Yaitu yang diberikan ilmu, yang diberikan hidayah oleh Allah, sehingga dia menyelamatkan dirinya dari perbuatan maksiat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tatkala itu juga Allah mengabarkan begitu besarnya pedihnya azab Allah pada hamba. Nah, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang begitu besarnya akibat ataupun azab yang Allah berikan kepada hamba, dan begitu besarnya rahmat
kepada hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'min ma'inna Allah ma tami'a bi jannati ahad." Seandainya seorang mukmin itu mengetahui minar rahmah, minar uqubah, yaitu akibat ataupun azab yang ada di sisi Allah, la tami'a bi jannati ahad, maka tak sanggup satu orang pun yang bisa memasuki surga Allah. Karena begitu besar dan dahsyatnya akibat yang Allah berikan kepada berdosa. Kemudian Nabi melanjutkan, "Lau ya'lamul kafir." Seandainya orang kafir itu mengetahui ma'innallahi minar rahmah, yaitu rahmat Allah yang ada di sisinya, ma'amina bi jannatihi ahad, maka tidak ada seorang pun yang berharap pasti mereka akan ingin masuk surga. Begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu besar juga uqubah, azab yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Maka dengan besarnya azab, maka Nabi mengumpamakan seorang mukmin itu seakan tidak sanggup untuk masuk surga dan Allah. Begitu besarnya akibat yang memberikan azab, banyak azabnya Allah. Kemudian seandainya orang kafir itu tahu begitu besarnya rahmat Allah, nah maka hatinya tidak mungkin berpaling, pasti dia ingin masuk surga Allah karena begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat Allah, sudah sunatullah bahwasanya Allah memberikan kita berbagai macam musibah, berbagai macam balaa. Nah, di antara yang Allah berikan musibah tersebut, terkadang kepada orang-orang beriman, dan terkadang kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang jauh dari Allah, yang tidak mendekat diri kepada Allah. Mengapa demikian? Nah, orang yang diberikan musibah, yang dia beriman kepada Allah, adalah seseorang yang diberikan kebaikan pada dirinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang diinginkan kebaikan pada Allah pada seseorang, maka Allah berikan dia musibah. Dengan musibah tersebut, ketika dia sabar, dia menerima musibah tersebut, maka itu menjadi baik bagi dia, menjadi penghapus dosanya, dan menjadi peninggi derajatnya. Namun, ketika seseorang diberi kenikmatan yang luas, dia terus bermaksiat kepada Allah, namun rezekinya lancar, jabatannya, nah, masya Allah, karirnya bagus, kemudian semua apa yang diinginkannya dipenuhi, Allah mudahkan, maka ketahuilah, kata Rasulullah, ini merupakan ulur dari Allah, makar dari Allah, itu budaya dari Allah. Sehingga apa? Ketika dia larut dalam kenikmatan Allah tersebut dan dia jauh dari Allah, maka sesungguhnya dia dalam kesesatan. Nah, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'ti al-'abda min ad-dunya ma yuhib wa huwa muqim 'ala ma'asiha, fa inna ma dhalika minhu istidraj." Jika kalian melihat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat dunia kepada hamba-Nya, yang hamba-Nya itu masya Allah mendapatkan semua kenikmatan dari dunia, kemudian dia terus bermaksiat kepada Allah, dan karena diberikan nikmat dia terus bermaksiat kepada Allah, kata Rasulullah SAW, "Fa inna ma dzalika min istidraj." Ketahuilah bahwasanya demikian itu adalah istidraj, makarnya Allah, uluran dari Allah. Sehingga apa? Ketika dia terus dalam kenikmatan dan dia terus bermaksiat kepada Allah, maka dia tertipu dan sampai-sampai di akhir hidupnya dalam keadaan su'ul khatimah. Wal'iyadzubillah. Kita meminta ampun kepada Allah untuk menjauhi dari tipu daya Allah. Karena terkadang manusia sedang tertipu dengan nikmat yang Allah berikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afa-aminu makrallah, fala ya'man makrallah illa al-qawmul khasirun." Apakah ada orang yang aman dari makar Allah, aman dari tipu daya Allah? Fala ya'man makrallah, tak ada seorang pun yang aman dari makarnya Allah, illa al-qawmul khasirun, kecuali kaum yang merugi. Nah, kaum yang merugi.
yang dia hanya memikirkan rahmat Allah saja. Dia tidak memikirkan begitu besarnya azab Allah ketika seseorang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam surat Al-Hadid, kata Allah, "Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ardh u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim." Kata Allah, bersegeralah kalian membantu untuk menyebutkan Allah, meraih rahmat Allah, meraih ampunan Allah. Sesungguhnya surganya Allah itu luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah persiapkan hanya untuk orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah saja. Cuma kemudian dari Allah yu'tihi man yasha'. Itulah fadilah Allah, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Allahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah yang memiliki karunia yang agung. Kaum muslimin adalah milik Allah. Segera kita bahas seperti itu. Segera kita introduksi dulu. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Nah, kasih sayang Allah begitu luas, dan sayangnya Allah pada kita tidak ada tandingannya. Seandainya ada orang yang sayang kepada seseorang, maka sayang tersebut tidak bisa menandingi sayangnya Allah pada hambanya. Walaupun hambanya itu tidak taat, walaupun hambanya itu bermaksiat, Allah tetap sayang. Allah masih bagi dia umur, Allah masih bagi dia rezeki. Namun hambanya ini yang terkena bermasalah, tidak tahu menahu, tidak bersyukur dengan Allah, tidak bersyukur. Padahal zat yang menyuruh dia salat adalah zat yang memberi dia rezeki, zat yang menyuruh kepada dia untuk bertauhid kepada Allah, menjauhi kesyirikan, untuk tidak berdoa kepada selain Allah, yaitu zat yang memberi dia kesehatan, yaitu zat yang memberikan dia nafas, zat yang memudahkan urusan dia. Maka mengapa dia lari? Mengapa dia tidak taat kepada Allah? Sungguh ini berbalik yang sangat besar. Di mana atasnya itu? Terkala Allah begitu banyak berikan kemudahan kepada kita dan memberikan lari dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat ini, khutbah nasihat ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan yang luas, sehingga Allah menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Maka tidak ada kata terlambat. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Taubatlah kepada manusia dengan taubat sebenar-benarnya. Mengapa? Karena dengan taubat tersebut Allah mengampunkan dosa kita, dan tatkala Allah menerima, Allah mengampunkan dosa kita dan menerima amalan kita, maka itulah sesungguhnya keberhasilan yang nyata. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap manusia itu pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya pahala kalian akan disimpan pada hari kiamat bagi orang yang taat kepada Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, faqad faz. Maka itulah kemenangan yang nyata. Faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah hidup bagi dunia ini merupakan hanya sandiwara, hanya canda belaka. Tidak ada kekekalan. Sungguh yang kekal adalah dari kiamat itu kaum muslimin, terutama pada pemuda-pemuda yang hadir di sini. Hendaklah kita bertaubat kepada Allah. Tidak ada kata terlambat. Mudahnya kita sesungguhnya ini nikmat dari Allah. Mengapa nikmat? Karena dengan mudahnya kita, kekuatan masih segar, pikiran masih cemerlang, sehingga kita menuju ilmu Allah sangat mudah, untuk beribadah kepada Allah sangat mudah. Jangan kita menunggu masa tua. Ketika tua, dia tobat, tak ada lagi maksimal ibadah. Maka demikian Imam Syafi'i rahimahullah pernah menasihati seorang pemuda. Ketika seorang pemuda ini dia hidup di dunia ini tidak memiliki dua perkara, maka dia bagaikan mayat yang berjalan. Kata Imam Syafi'i, jika kita melihat seorang pemuda yang tidak memiliki ilmu dan ketakwaan yang tinggi, maka fakabir alaihi arba'ata takbirat, maka hendaknya dia bertakbir kepada pemuda itu sebanyak 4 kali takbir. Karena sesungguhnya dia adalah mayat yang berjalan.
Mengapa demikian? Karena kerjaannya di dunia hanya melakukan hal-hal yang sia-sia. Maka minum ibadah makruh, salat subuh atau buat, salat zuhur atau buat, salat jumat apa lagi? Nah, yang sekali dalam seminggu tak nampak di masjid Allah. Apalagi salat-salat yang lain. Maka kata Imam Syafi'i, kita berada yang perlukan dia. Maksudnya apa? Tanda mewafakkan hati. Sungguh jasadnya berjalan, namun ruhnya tak ada di hati. Karena mengapa? Sesungguhnya dia adalah mayit. Nah, Allah yang di dalam ternak lebih mulia daripada dia. Kaum muslimin yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, hendaknya kita disebut-sebut. Mari kita meraih kepada Allah, mari kita meraih kepada Allah, agar kita dapat masuk di surga Allah yang seluas langit dan bumi. Ya Allah, bentukkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu rabbuna jalla wa ala fi ayatin ukhra wa fi suratin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولا تزغوا الله أكبر. أقيموا الصلاة.